Kita pernah waktu itu tanggal 30 gitu. Tanggal 30 uang kas kita kosongkan. Nggak ada duit buat gajian. Gimana caranya? Ya sudah, ayo kita cari cara biar besok bisa gajian. Semua keluar semua. Di situ kelihatan kan karakter aslinya. Diuji kan kitanya. Ini karakternya begini. Karakter dan mental. Kalau kita jadi ini, saya lebih senang mendesain ujian buat karakter saya uji mental saya sebelum saya dipaksa oleh keadaan. Nah, jadi mending kita uji diri kita sendiri. Benar, coba begini, kita harus rumuskan. Bahkan dalam keadaan yang terpepet sekali itu nanti akan menjadi latihan yang asik bagi kita. Makanya tadi gamenya adalah denial rejection. Coba ya, kita akan lihat nanti di penuaan ke-39 seperti apa ini. Menjadi pebisnis sederhana harus jujur. Ini mata uang yang tidak tergantikan. Apa adanya saja hidup itu, jangan ada apanya. Jadi ya adanya itu sudah jujur. Beberapa bisnis tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu yang ada di sini tadi. Itu dia ada bicara yang sudah keliling kemana-mana. Sekarang karena dia nggak jujur, namanya kecoreng oleh banyak orang. Bisnis itu masalah jaringan, networking. Jadi kalau satu bau di satu tempat pasti akan sampai mana. Jadi mulailah belajar jujur dari sekarang. Great mind discuss ideas, average mind discuss events, small mind discuss people. Orang-orang dengan pikiran yang besar itu selalu membahas ide-ide. Tadi saya bilang, ketika ketemu dengan orang-orang sukses, mereka akan ngomongin ide-ide, cara-cara, solusi. Orang-orang dengan pikiran sedengah, mereka akan membahas event-event. Si itu berhasil loh kayak gitu. Kok bisa ya kayak gitu? Si itu berhasil loh begini. Misalkan kejadian keberhasilan orang lain. Nah, orang-orang dengan pikiran cetek itu ngomongin orang lain. Si itu. Nah, kira-kira kita pengen jadi yang mana? Great minds. Jadi mulai sekarang biasakan ngomongin ide. Mulai sekarang tinggalkan teman-teman kita yang biasa ngomongin orang di belakang. Karena kalau dia bisa ngomongin orang lain di belakang, artinya pada kita, dia juga bisa ngomongin kita di belakang kita. Putusin semuanya. Great mind discuss ideas, great mind discuss people, discuss events, small mind discuss people. Ini yang saya terapkan dari saya cerita tentang nilai-nilai saya. Yang satu hal yang saya pegang selama sejauh ini adalah basic rules-nya. Basic rules yang kami pegang, and the only rules ketika kita ingin berbisnis adalah wajib ceria. Wajib ceria. Kita harus happy, ya. Kenapa harus happy? Nah, saya tanya lagi. Di sini pernah SMA? Siapa yang pernah SMA? Oke. Nah, Ibu ada pelajaran fisika, Bu? Oke. Coba Ibu sebutkan rumus gravitasi bumi. Maksud? Enggak tahu. Ada yang tahu rumus gravitasi bumi? Oh, 100 orang enggak ada yang tahu ya? Rumus cinta ya. Oke. Nah, ada lupa ya. Boleh dibrowsing. Oke, siapa pernah TK atau minimal SD? Siapa tahu di zamannya belum ada TK. Siapa pernah TK atau minimal SD? Ya pernah ya. Mas, ingat ini ya lagu Balon Tua ada 5. Di mana lagunya? Ada 5. Balon Tua warnanya merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Oke, masih ingat ya? Balik. Masih ingat. Saya tanya SD atau TK sama SMA, kita mana harusnya?
Dari SD. SMA. Itu kan lagu TK. Rumus gravitasi bumi itu hanya 4 huruf. F sama dengan G, R1 dot R2 dibagi, ya benar kan? Hanya 4 huruf dibagi R kuadrat. F, G, R, dan M. Dan kita waktu itu SMA dan kita lupa. Lalu bantuan dari mana? Berapa huruf mas? Banyak ya, lebih dari 4. Dan kita semua ingat. Karena itu menyenangkan. Sehingga kalau bapak-bapak ibu-ibu itu ceria, happy, ternyata kemampuan terbaik kita akan muncul. Kemampuan terbaik kita akan muncul. Ya. Jadi usahakan apapun yang dilakukan selalu happy, selalu ceria. Aturan di kami ini salah satu syarat rekrutmen juga. Karyawan ketika kita lihat mukanya udah nggak ceria, kita coba. Gampang, wah ini saya berutang coba. Itu harus ceria gitu. Karena good fight. Pernah nggak mengalami punya karyawan yang dia apa ya pesan itu bahasa Indonesia nya cebrut. Enak nggak ketika kita punya karyawan cebrut? Nggak enak. Ketika karyawan kita merasanya gitu kita juga senang kan? Kantor itu happy. Makanya ketika kita berbisnis harus dipastikan bahwa kita ceria. Makanya nanti ada latihan 14 hari tidak mengeluh dan 14 hari tersenyum. Makan. Oke. Yang bisa saya bagikan lagi adalah perjalanan saya gas bisnis itu karena saya fokus. Seringkali kita punya kesibukan yang itu tidak efektif, sibuk kita nggak efektif. Kayaknya kumpul-kumpul dengan sesama bisnis, tapi ngomongin orang lain, nggak asik. Ketika kita pergi ke bisnis itu kan waktunya uang banyaknya, biasanya terus bingung, sehingga yang dilakukan nggak ada hubungannya dengan targetnya. Ketika kita punya target, kita harus fokus dengan target itu. Kayaknya sederhana. Paling sukses di Amerika ketika yang lain menjual 180 mobil dalam waktu setahun, Jogja itu berhasil menjual 118 mobil dalam waktu 1 bulan. Yang dia lakukan adalah setiap hari dia bikin time sheet. Jam 7 sampai jam 8 dia mau ngapain, jam 8 sampai jam 9 mau ngapain, jam 9 sampai jam 10 mau ngapain. Nah, coba perhatikan lagi nanti keseharian bapak-bapak ibu-ibu sudah fokus belum sehari-hari itu terhadap targetnya. Kalau nggak ada hubungannya yang dilakukan dengan target ya jangan dilakukan. Gitu. Kemudian yang paling penting adalah kerja keras. Semua orang tahu dan semua orang mengamini ini, tapi nggak semua orang mau melakukan. Cara latihan yang sederhana adalah seperti ini. Kalau biasanya bapak-bapak ibu-ibu berbisnis bekerja itu 8 jam, coba ditambah jadi 9 jam, ditambah lagi jadi 10 jam. Ini menarik dan dijamin. Karena apa? Ini penelitian di majalah INC, ada di situsnya inc.com. Ini penelitian di Amerika. Dari 8 jam kerja orang Amerika, saya ulangi, dari 8 jam kerja orang Amerika, ternyata waktu efektif mereka bekerja hanya 2 jam 58 menit. 2 jam 58 menit. Lalu yang 5 jam 2 menit ngapain? Coba perhatikan ya, karyawannya bapak-bapak ibu-ibu, kalau mereka datang besar, apakah mereka langsung bekerja atau mereka buka HP di WhatsApp, update sosial media secara langsung kan? Sudah di kantor, bos saya belum datang ya, itu bos saya yang nyebelin itu misalnya gitu. Lalu apa? Setelah puas dengan online-nya, mereka bikin minum dulu. Minum, terus makan, terus baru duduk, temannya datang terus ngobrol, gimana pertandingan semalam ya? Itu keren banget, Liverpool itu kawan gitu, ngomong gitu. Ya nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga ternyata hasilnya hanya 2 jam 58 menit, dan itu di Amerika. Kita sekarang
di Indonesia. Coba dijamin. Saya seringkali menjamin gitu. Oke, jam berapa saya kuis? Ngomong sampai jam berapa ya? Udah mau jam 10. Kita sampai jam 1 atau jam 10. Kerja keras. Ini menarik. Elon Musk, ada yang tahu Elon Musk? Elon Musk itu yang punya Tesla. Kalau nggak tahu Tesla, PayPal itu pembayaran itu ya, kemarin. Elon Musk itu bilang Tesla itu sekarang jadi mobil yang banyak dipakai di Amerika karena itu mobil tanpa driver. Dia bisa jalan sendiri dan dia tidak pakai bensin. Elon Musk itu bilang, saya bekerja 14 jam sehari. Kenapa? Karena saya ingin menyelesaikan yang orang lain selesaikan dalam waktu 1 tahun, saya ingin menyelesaikan dalam waktu 6 bulan. Gimana kan? Saya kadang-kadang gitu juga. Saya ngegas gitu. Makanya di program saya 100 hari gitu. Kita ngegas, saya udah selesai, saya liburnya sudah gila-gila. 3 bulan saya pernah nggak ngantor, nggak ngapain, main aja, keliling. Apa? Bisnisnya tumbuh juga gitu. Artinya apa? Kita juga harus mengapresiasi diri sendiri yang sudah bekerja keras. Tapi kita harus bekerja keras juga. Tidak ada penggantinya dari kerja keras. Nah nanti silakan coba dicek deh dalam sehari bapak-bapak duduk ngejamin diri sendiri. Oh saya sudah ini belum. Kalau di jalan perjalanan itu nggak dihitung kerja ya. Berjalan, kecuali di jalan sambil giling atau apa itu terserah. Tapi kalau contoh misalnya kalau saya ke Jakarta itu paling lama kan di jalan. Itu ternyata waktu efektif paling cuma sejam 2 jam. Meeting dan sebagainya. Di Jogja saya bisa 7-8 meeting, di Jakarta itu paling cuma 1-2 meeting. Nah, dari situ for hard work, kerja keras, kerjalah lebih keras. Raise your standards, the rest will follow. Nah, kalau kita pengen, ini menarik. Kita seringkali ketika merekrut karyawan atau apapun yang kita lakukan sekarang itu berdasarkan keadaan bisnis kita saat ini. Ya, oh saya gaji yang UMR aja deh. Karena saat ini bisnis saya baru bisa bayar UMR. Oke. Padahal kalau kita pengen mencapai tujuannya, kita harus menaikkan sesuai tujuan kita. Kita harus siap. Oke, saya ingin usaha saya sebesar Pulau Vita. Berapa sih gaji manajer Pulau Vita? Naikkan standarnya. Kalau saya tipikal orang yang saya senang gaji orang itu lebih gede. Saya suka gaji orang 10 juta, tapi dia menghasilkan 20 juta. Daripada saya gaji orang itu UMR masih 2 juta, tapi dia cuma menghasilkan 1 juta. Rugi kan? Rasio standar, artinya semua standar kita dinaikkan, pola pikir kita jadi pola pikir yang korporat misalnya. Kira-kira Pulau Vita itu kalau ngadepinnya kayak gini, itu gimana ya? Kira-kira kalau Pulau Vita itu begini, ada kejadian masalah seperti ini, berpikirnya gimana? Naikkan standarnya. Ketika kita menaikkan standar, nanti yang lain ngikut. Tiba-tiba ngikut dengan sendirinya. Tadi, greatness attract greatness. Standar saya naikkan, jadi naik. Kemarin kami bahkan nendang orang Freeport dari operasional. Di Freeport mungkin gaji di Freeport berapa? 30 juta kita kasih sama dulu di Jogja. Gak jalan kita benar juga. Standarnya naik, sudah gak relevan. Nah, ini hati-hati juga. Seringkali kita baper dengan pegawai kita. Ini pegawai lama mas. Kadang-kadang pegawai lama itu kalau sudah gak relevan untuk target kita ya jangan dipakai. Karena ini bisnis. Kalau saya modelnya, kalau saya kasihan sama orang, saya kasih duit, nggak saya kasih kerjaan. Karena ketika kita kasih kerjaan, amanah kita ke banyak orang loh. Mending kasih duit itu sudah. Rumusnya ini, naikkan standarnya. Ya standar gajinya, standar kinerjanya, apapun itu naikkan nanti akan ikut. Coba aja. Habis ini saya selesaikan, habis itu kita tanya jawab ya.
IKA ini fokus hardware ratio standar. Silakan nanti itu diuji. Kesannya sederhana, tapi memang ya seperti itu sederhana. Dia tinggal mengaturkan saja. Dan saya sharing yang mudah supaya bisa diaplikasikan dalam keseharian bapak-bapak, ibu-ibu. Besok akan banyak detail dari Bu Livina dan yang lainnya, bicara yang lainnya yang lebih detail lagi. Silakan nanti tinggal dipraktekkan. Ini saja. Terima kasih.